Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan terlebih lagi yang Tuhan kasihi. Ketika Tuhan mengasihi setiap kita Bapak Ibu Saudara, maka Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dalam hidup ini. Karena Dia akan selalu menuntun kita di dalam jalan-jalan yang Dia tunjukkan kepada setiap kita. Kadangkala kita bandel, lalu kemudian kita mau mencoba untuk belok atau beralih dari jalan yang Dia tunjukkan, tetapi kemudian tangannya akan membuat kita kembali pada jalur atau track yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia ingin kita selalu hidup di dalam kebahagiaan, keberhasilan, dan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia menggenapi setiap karya dan kehendak rencananya atas hidup setiap kita, tentunya semua memerlukan waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan bagi setiap orang tentu beda-beda. Ya, tergantung semua itu kepada ketaatan kita. Kalau kita taat kepada tuntunan Tuhan, maka percayalah waktu itu akan menjadi semakin singkat. Bapak Ibu sudah ingat kita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan? Padahal ada jalan pintas loh Bapak Ibu Saudara menuju tanah Kanaan, sehingga mereka tidak harus berputar di padang gurun 40 tahun. Namun kenapa Tuhan membawa dia sampai 40 tahun berputar di padang gurun? Karena kebebalan, karena ketidaktaatan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan berhubungan langsung dengan waktu Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang waktu Tuhan, maka itu juga berhubungan langsung dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kali ini saya memberi tema dalam Indah Bersamamu ini, yaitu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan satu hal yang saya mau katakan sekali lagi, bahwa di dalam penggenapan setiap rencananya atas hidup kita akan ada waktu yang harus kita tempuh untuk penggenapan itu. Sebelum saya berbicara lebih banyak, mari kita sama satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, penuntun hidup kami, ini tangan kami Tuhan, bahwa kami berjalan menurut rencana, kehendak, dan rancangan-Mu. Matikan dari dalam diri kami segala keinginan, rencana, dan kehendak kami. Biar jangan sampai 99% rencana kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami, tetapi kami mau 100% rencana-Mu jadi dalam hidup kami. Karena kami tahu rencana, kehendak, dan rancangan-Mu itu adalah yang sempurna bagi setiap kami. Itu sebabnya bantu setiap kami untuk kami boleh selalu taat, untuk kami boleh selalu setuju, untuk kami boleh selalu menyerah kepada-Mu Tuhan. Do whatever you want to do with my life. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, tuntun kami dalam renungan singkat ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Kalau kita berbicara tentang waktu, Bapak Ibu Saudara, ada salah satu pujian dalam salah satu CD saya yang berbicara tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan sama-sama. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap
setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah, ada waktunya. Di dalam pujian ini dikatakan waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ketika dia berkata dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, bukan pada waktu kita, yaitu pada waktu Tuhan. Ada banyak orang, bahkan seringkali saya tidak sabar untuk menantikan waktu Tuhan. Itu sebabnya di baris yang kedua dikatakan jangan pernah menyesali keadaan apapun yang sedang kita alami hari ini, karena akan ada waktunya. Segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Itu juga firman Tuhan, di bumi ini segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk ini, itu, dan seterusnya. Segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Asalkan kita tetap setia mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana janji Tuhan itu akan menghidupi hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, percayalah akan waktunya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ada satu kisah yang luar biasa yang pernah terjadi ketika Tuhan Yesus ada. Kita mau baca sama-sama dari Yohanes 11, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kisah yang luar biasa ini terjadi. Yohanes 11, judul dari perikop ini, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, kalau perkataan Tuhan di awal ini Maria Marta menyimak dengan baik-baik, maka mereka tentu tidak akan berbuat seperti apa yang mereka perbuat setelah ini. Lalu lebih lanjut di ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata lagi, terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat ke-15 ini akan diulang 2 kali. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ini kalimat sindiran nih Bapak Ibu Saudara, karena mereka yakin bahwa pada waktu mereka ke sana mereka akan mati. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Bapak Ibu Saudara, berkali-kali Tuhan Yesus meyakinkan bahwa Lazarus itu tidak akan mati. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Marta masih tetap mengerti Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya dan ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu, dan kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Bapak Ibu Saudara, saya selalu tertarik dengan ayat yang ke-15 ini. Dikatakan apa? "Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Suatu kali Bapak Ibu Saudara, seorang wanita yang baru saja menikah datang kepada ibunya sambil menangis dan mengeluhkan tentang semua sikap-sikap suaminya yang sama sekali berubah setelah pernikahan mereka. Setelah pesta pernikahan yang gegap gempita beberapa waktu lalu, maka barulah ia tahu karakter asli dari suaminya. Ia begitu arogan, keras kepala, suka bermalas-malasan, boros, sukanya main game terus, dan sebagainya. Saat menceritakan semua keburukan suaminya, ia berharap ibunya akan berada di pihaknya dengan ikut-ikutan menyalahkan suaminya. Namun betapa kagetnya wanita ini. Ternyata ibunya hanya diam saja setelah mendengar keluh kesahnya yang panjang lebar itu. Bahkan sang ibu kemudian malah masuk ke dapur, sementara putrinya itu terus berbicara membeberkan segala kekurangan suaminya sambil mengikutinya ke dapur. Sang ibu lalu memasak air. Setelah sekian lama, air itu pun mendidih. Sang ibu kemudian menuangkan air panas itu ke dalam 3 gelas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di gelas yang pertama, ia memasukkan sebutir telur. Di gelas yang kedua, ia memasukkan wortel. Dan di gelas yang ketiga, ia membubuhkan kopi. Setelah menunggu beberapa saat, ia kemudian mengangkat semua isi dari ketiga gelas tadi. Apa yang terjadi dengan isi ketiga gelas tersebut, Bapak Ibu Saudara? Telur yang mudah pecah menjadi keras. Wortel yang keras itu menjadi lembut. Sementara kopi memancarkan aroma yang begitu harum. Lalu sang ibu menjelaskan, "Nak, masalah itu bagaikan air mendidih. Namun saat menghadapinya, bagaimana sikap kitalah yang akan menentukan dampaknya. Kita bisa menjadi lembek seperti wortel, atau mengeras seperti telur, atau menjadi harum seperti kopi.
Dalam setiap masalah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tersimpan mutiara iman yang berharga. Adalah sangat mudah untuk bersyukur saat keadaan kita baik-baik saja. Bahkan beberapa orang juga bisa tetap bersyukur saat masalah terjadi dalam beberapa waktu. Tetapi apakah kita tetap dapat percaya saat pertolongan Tuhan seolah tidak kunjung datang? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar bahwa ada 3 reaksi orang saat masalah datang dalam hidupnya. Yang pertama, ada yang menjadi lembek, suka mengeluh dan mengasihani diri. Ada juga yang menjadi keras, kecewa, marah, dan berontak kepada Tuhan. Namun ada juga yang justru menjadi semakin harum, semakin taat, dan semakin berserah kepadanya. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, seperti dalam kisah Lazarus tadi, Tuhan bahkan menunda pertolongannya. Apa tujuannya? Agar kita bisa belajar percaya. Itu sebabnya, ingatlah, tidak akan pernah ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Namun syaratnya hanya satu, kita harus percaya bahwa Ia bisa menjadikan masalah berat kita menjadi suatu tujuan mulia bagi kemuliaannya dan keselamatan diri kita sendiri. Jadi tetap tenang dan nantikan waktu yang terbaik dari Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Dengan iman katakan, ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kami yakini, kami percaya, segalanya kan menjadi indah pada waktumu Tuhan. Ajar kami selalu taat
dan setia kepada keputusan-Mu. Ajar kami Tuhan selalu setuju dengan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa, yang Tuhan minta dari setiap kita hanya percaya. Sekalipun di saat kita sedang tidak mengerti apa yang sedang Dia buat, apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita, Dia tetap cuma minta kita setuju dan percaya bahwa segalanya akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Bagian kita hanya sabar, tenang di saat kita harus menghadapi banyak perkara dalam hidup ini, karena tangan kanan yang perkasa akan turun untuk menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Itu sebabnya jangan panik, jangan mencoba untuk mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan kita. Itu akan hanya menambah hal itu menjadi semakin buruk dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Dia menjadikan segala sesuatu indah dan untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa, maafkan kami yang seringkali merasa lebih pintar dari-Mu, sehingga seringkali kami mengajari-Mu tentang apa yang harus Engkau perbuat bagi kami. Seringkali kami mengatur tentang apa yang harus Engkau lakukan bagi kami. Seringkali kami memaksa-Mu untuk bekerja sesuai dengan cara yang kami mau. Bahkan seringkali kami mengancam untuk meninggalkan-Mu seandainya Engkau tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan kami. Kami pikir Engkau akan menjadi begitu takut kehilangan kami, sehingga kami meninggalkan-Mu menjadi senjata terakhir kami untuk membuat Engkau tidak berdaya, lalu menuruti semua apa yang kami mau. Ampuni kami ya Tuhan atas kebodohan kami. Ampuni kami atas kebebalan kami. Ampuni kami atas kekurang ajaran kami kepadamu ya Tuhan. Saat ini buat kami menyadari kedahsyatan-Mu atas apa yang bisa Engkau perbuat. Buat kami menyadari keajaiban-Mu atas apa yang bisa Engkau lakukan. Buat kami menyadari kedaulatan-Mu atas hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau mempunyai terlalu banyak macam cara untuk menolong kami, bahwa Engkau mempunyai terlalu banyak macam alasan untuk mempercepat atau memperlambat pertolongan itu, bahwa bantu kami untuk selalu berserah dan percaya bahwa Engkau bukan cuma Tuhan yang sanggup, tetapi Engkau adalah Tuhan yang selalu sanggup untuk menolong kami sesuai dengan cara dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua kita yang mau percaya, sama-sama kita katakan amin.